Oke, Gio, kita mau mulai. Gio, tolong share screen-nya ya, PowerPoint-nya. Oke. Hari ini kita mau sharing tentang happy, fulfill, single. Artinya orang-orang yang single yang berbahagia dan merasa hidupnya penuh gitu loh. Fulfill. Oke. Kita next slide. Slide berikutnya. Lia, bentar aku mute semua dulu ya, Ci. Oke. Bentar, Ci. Ini kenapa? Oke, Ci, lanjut, Ci. Oke. Aku nggak bisa lihat PowerPoint-nya di mana ya? Oh iya, oke. Singleness. Nah, teman-teman, kita mau bahas tentang singleness. Jadi, singleness itu apa sih? Apakah itu status? Ataukah itu fase? Ataukah itu season of life? Atau musim kehidupan? Nah, singleness ini sebenarnya dari satu kata single. Single itu artinya utuh. Jadi, pribadi yang utuh. Jadi, tapi dunia ini bilang single itu adalah status. Jadi setiap orang yang tidak menikah, belum punya pasangan atau hidup sendirian, itu semuanya dibilang single. Termasuk orang yang bercerai. Itu juga udah single lagi. Terus udah gitu single parents. Terus itu single, itu semua janda, duda, semuanya itu termasuk single. Karena dia sendirian lagi. Itu kalau status menurut dunia. Nah, apakah singleness itu fase? Bisa dibilang fase. Terus, apakah singleness itu season of life? Bisa dibilang iya juga, satu musim kehidupan. Tapi gimana kalau musim itu, kalau yang namanya musim kan, dia selalu berganti ya. Ada musim hujan, ada musim kemarau. Kalau yang ada negara-negara yang 4 musim, musimnya putar terus gitu loh. Apakah singleness itu bisa merupakan season of life? Yes, bisa. Tapi bisa nggak itu musimnya jadi single terus? Jadi dalam tanda kutip tidak pernah menikah. Bisa sekali. Nah, singleness itu bisa macam-macam definisinya. Tapi yang kita mau bahas adalah single yang utuh. Yang mengalami keutuhan bukan berdasarkan status kita. Atau kita punya pasangan atau enggak, sudah menikah atau belum gitu. Tapi kita bisa menjadi pribadi yang utuh. Next PowerPoint. Oke, kita mau baca sama-sama ya teman-teman ya. Yuk keluarin semua. Kita mau baca sama-sama dengan suara yang kencang. 1, 2, 3. Saya bahagia. Keluarin semuanya aja. Oke, kita mau baca sama-sama. 1, 2, 3. Saya bahagia bukan karena status saya, karena siapa saya di dalam Kristus.
Oke, kita membaca satu kali lagi. Resapi kata-kata ini. 1, 2, 3. Saya bahagia karena siapa saya di dalam Kristus. di dalam Kristus. Amin. Amin. Ya, bukan karena status saya. Bukan karena status sama sekali. Tapi siapa saya di dalam Kristus? Siapa Gio di dalam Kristus? Siapa Tina di dalam Kristus? Siapa Lena di dalam Kristus? Siapa Dos Maria di dalam Kristus? Siapa Tika? Siapa Monica di dalam Kristus? Siapa engkau di dalam Kristus? Dan itu adalah identitas kita yang bisa bikin kita berbahagia. Next slide. Saya bahagia karena saya adalah pribadi yang dicintai oleh Allah. Coba tutup mata, pikir tentang betapa Tuhan mencintai engkau. Pribadi yang dicintai oleh Allah. Saya berbahagia. Saya bahagia karena saya adalah pribadi yang dicintai oleh Allah. Ada satu firman Tuhan di Yeremia 31 ayat 3 dibilangin, I have loved you with an everlasting love. Saya sudah mencintai engkau, saya mengasihi engkau dengan kasih yang tidak akan pernah berhenti, everlasting. I have drawn you with loving kindness. Aku tuh tarik kamu dengan kasih sayang, dengan loving kindness, dengan kebaikan. Oh, itu luar biasa banget. Bahagia sekali buat orang-orang yang Allahnya itu adalah Tuhan. Yang mendengar kita, yang mengerti kita, yang benar-benar mengasihi kita. Saya tinggal di lingkungan yang mayoritas itu agama seberang, dan saya bisa lihat mereka berupaya sekali untuk bisa dekat sama Tuhan, tapi mereka nggak kenal siapa Tuhan. Mereka lakukan itu semua karena mereka takut, bukan karena mereka merasa dikasihi. Saya merasa saya dikasihi sama Tuhan, saya mau mengasihi Tuhan, saya mau memberi. Tapi orang-orang ini mereka lebih melakukan kewajiban beragamanya karena mereka takut dihukum. Itu sedih sekali. Terus ada banyak-banyak kalau kita observe di agama-agama lain, mereka menyembah patung yang nggak bisa mendengar mereka, yang nggak bisa mendengar doa mereka, yang nggak melihat mereka. Tapi kita punya Allah yang hidup. Dan Allah ini adalah pribadi yang mengejar kita, pribadi yang mengasihi kita, yang mendengarkan, yang mengerti, bahkan ketika kita nggak lagi bisa berdoa dengan kata-kata, tapi kita cuma keluar air mata, itu Tuhan yang tahu. Dan Tuhan ini yang mengasihi kita so deep. Dan aku mau teman-teman juga bicara kebenaran sederhana ini malam ini, bahwa saya adalah pribadi yang dikasihi oleh Tuhan. Mam, aku jalan ya, Mam. Ada yang belum di mute ya, teman-teman tolong di mute, oke? Jadi untuk satu kebenaran ini kita harus tanam jauh-jauh masuk ke dalam hati kita. Saya berbahagia bukan karena status saya, tapi karena saya adalah pribadi yang dikasihi oleh Tuhan. Terus confess ini biar itu tertanam. Karena kenapa? Ini kebenaran yang sederhana sekali. Ini jadi dasar. Tapi iblis berusaha rusak kebenaran ini dengan menabur banyak kepercayaan-kepercayaan yang salah dalam hidup kita. Dan kita tanpa sadar kita jadi mulai meragukan, apa iya Tuhan sayang sama saya? Apa iya beneran Tuhan bahwa saya berharga? Kalau saya berharga, kenapa saya bla 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 bla? Apa benar saya pribadi yang dikasihi sama Tuhan? Ada banyak yang berusaha iblis tabur supaya kita nggak pegang erat-erat,
kebenaran sederhana ini, bahwa saya berharga bukan karena status saya, tapi karena saya adalah pribadi yang dikasihi dan cintai oleh Allah. Nah, tapi kita mau pegang kebenaran ini erat-erat, simpan di dalam hati, simpan di dalam roh kita. Next. Oke. Aku bacain lagi ya. Kalau saya tidak bahagia ketika single, kemungkinan besar saya juga tidak bahagia ketika saya menikah. Nah, ini benar loh teman-teman. Kalau kita nggak pernah merasa utuh, kita berpikir, oh saya baru bahagia kalau saya punya pasangan. Oh hidup saya akan rasanya luar biasa kalau saya punya pasangan. Tapi kenyataannya, kalau kita pas masa sekarang aja, pas kita masih single aja, kita nggak merasa bahagia. Itu kebanyakan pas kita masuk ke pernikahan, kita juga nggak bahagia. Karena kita merasa kebahagiaan itu ada dalam seseorang, ada dalam diri pasangan, ada dalam status. Itu yang salah. Tapi sebenarnya happiness and fulfillment, kebahagiaan yang sejati itu, dan rasa kepuasan hidup only found in Jesus. Jadi hanya ditemukan di dalam Tuhan. Jadi kita mau sama-sama di fase apapun, entah single ataupun menikah, kita menemukan happiness, menemukan fulfillment di dalam siapa? Di dalam Yesus. Jadi kita mau sama-sama discover ini nih. Ini saya juga harus temukan ini gitu loh. Fulfillment saya di dalam Tuhan. Next. Next screen. Oke. Sekarang kita mau bongkar kepercayaan yang salah. Tadi ya udah saya sharing tentang satu kebenaran yang luar biasa yang kita harus pegang erat-erat, bahwa saya berharga bukan karena saya bahagia, bukan karena status saya, tapi karena saya pribadi yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, yang ini, kebenaran ini akan diserang dengan banyak kepercayaan yang salah. Nah, kita mau kupas nih kepercayaan salah apa yang lagi mau menyerang kebenaran yang seharusnya tertanam dalam hati kita. Yang pertama adalah andaikan saya ... maka saya akan lebih berbahagia. Jadi kebanyakan kita punya pikiran I wish, andaikan aja gua begini. Jadi gua akan pasti lebih happy. Andaikan aja begini. Pasti gua akan lebih semangat hidup. Jadi andaikan status, kondisi, situasi saya berubah, maka saya akan lebih berbahagia. Kita berpikir, andaikan gue nggak pernah lahir dalam keluarga yang seperti ini. Kenapa sih gue harus punya orang tua yang seperti ini? Yang punya background begini. Kenapa sih gue lahir dalam ras atau suku yang seperti ini? Andaikan gue lahir dalam keluarga seperti dia, yang lebih berada, yang lebih berpendidikan, yang lebih punya background lebih harmonis. Andaikan kayak gitu. Andaikan aku nggak harus kerja nanggung adikku. Andaikan aku nggak harus cari duit buat keluargaku. Andaikan aku begini, andaikan aku begitu. Jadi kita terus berpikir, situasi harus berubah. Terus kondisi harus berubah. Status harus berubah. Supaya kita bisa berbahagia. Padahal itu hal yang salah. Karena kita bisa ada dalam situasi apapun dan kita masih bisa tetap berbahagia. Kita bisa punya status apapun dan kita bisa tetap berbahagia. Gitu.
Jadi itu ya teman-teman mesti pikirin kira-kira apa sih ya? Apa yang selama ini aku punya rumus itu tuh, andaikan saya bla 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 maka saya akan bahagia. Andaikan gua bisa pindah kerja di sini, gua udah sebel deh, gua udah capek, udah gajinya kecil, terus tuntutannya banyak. Andaikan bla 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 bla, pasti hidup gua lebih beres. Nggak tertekan, nggak marah-marah terus gitu. Apa situasi apa, kondisi apa yang selama ini kalian pikir ini adalah penyebab saya tidak berbahagia? Nah, kita mau coba pikir-pikir. Kalau kalian ingat, ambil secari kertas, tulis. Roh Kudus, izinkan Roh Kudus membongkar dan berbicara selagi kalian juga lagi dengerin hal ini. Terus apa gitu yang selama ini ada di pikiran kalian? Andaikan saya bla 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 bla, maka saya akan lebih berbahagia. Oke, yang kedua adalah pemikiran yang salah atau keraguan akan Tuhan. Kalau Tuhan sayang saya, mengapa saat ini Dia belum memberikan saya pasangan hidup? Apakah Tuhan lupa sama saya? Tuhan sayang nggak sih? Tapi sama saya, mungkin Tuhan sayang sama orang lain, iya. Tapi Tuhan nggak sayang sama saya. Kita berpikir bahwa Tuhan itu tahan kebaikan buat kita. Oh, dia mah dapat pasangan yang luar biasa karena dia bla 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 A B C D E. Kalau sama saya mah Tuhan kayaknya kasih saya bukan yang terbaik. Tuhan kasihnya mungkin yang ketiga yang terbaik atau ke-10 yang terbaik atau sisa-sisanya. Kita punya pikiran yang salah nih sama Tuhan. Kita punya pandangan yang keliru tentang Tuhan gitu. Kenapa sih Tuhan? Aku kan udah setia melayani. Aku kan udah begini begitu. Kenapa Tuhan nggak kirim, nggak jawab doa aku? Tuhan kan tahu aku rindu. Aku pengen banget punya pribadi yang bisa melindungi aku, memimpin aku. Kok Tuhan nggak kasih aku sih? Kenapa sih Tuhan? Ini pemikiran-pemikiran yang salah gitu. Nah, iblis jahat banget. Jahat banget. Dia mau bikin kamu percaya sama hal itu. Tuhan sayang sama si A. Tuhan sayang sama si B. Tapi sama kamu enggak. Tuhan beri yang terbaik buat si C. Tapi enggak sama kamu. Tuhan tahan-tahan. Ada sesuatu di dalam dirimu yang Tuhan nggak suka. Makanya Tuhan nggak mau bless kamu. Iblis berusaha kayak gitu. Benar nggak teman-teman? Enggak sama sekali. Tuhan mengasihi kita. Itu enggak karena perbuatan kita. Kasih Tuhan itu enggak tambah besar. Enggak juga berkurang karena tindakan kita. He love us. Just before, di firman Tuhan ada bilang, bahkan ketika kita dalam keadaan berdosa, Dia sudah mengasihi kita. Pas kita dalam keadaan berdosa tuh kita nggak mikirin Tuhan, teman-teman. Ya kan? Kita memberontak, kita pilih jalan kita sendiri, kita lakuin apa yang kita mau. Tapi di saat itu, pas kita lagi dalam tanda kutip menyebalkan, dalam tanda kutip, parah banget gitu ya. Tuhan lihat dari surga dengan mata penuh kasih. Aduh Lia, aku sayang sama kamu. Aduh Arti, aku sayang sama kamu. Dalam keadaan kita berdosa, Tuhan dengan mata loving kindness, Dia lihat kita dengan penuh kasih sayang. Nah, Tuhan ngasih kita pas kita masih dalam keadaan seperti itu. Jadi jangan pernah pikir, oh gue kayaknya kurang melayani. Oh gue kayaknya kurang sungguh-sungguh, Tuhan gak sayang sama gue. Enggak, kita nggak akan pernah bisa dapetin kasih sayang Tuhan karena perbuatan kita. No. He loves you. He loves you. Bahkan ketika engkau masih bergumul jatuh dalam dosa, kekudusan, engkau nggak bisa jaga kekudusan, masih bergumul dengan masturbasi,
Tuhan lihat engkau dari surga dengan loving eyes dan bilang, aku rindu loh. Aku benar-benar rindu pengen bebasin kamu. Aku rindu kamu ngalamin kemerdekaan rohani dari perbudakan dosa. Aku rindu. Aku pengen bawa kamu ngalamin itu semua. Itu Tuhan, itu hati Tuhan. Jadi jangan pernah punya pandangan dan pikiran yang keliru tentang Tuhan. Next slide. Ada lagi kepercayaan yang salah? Oke, nomor 3. Pasti ada yang salah dalam diri saya. Ada yang kurang. Ada yang nggak beres. Memang saya nggak secantik si A. Memang saya nggak semenarik si B. Memang saya nggak sepintar si C. Dan saya nggak seberuntung si D. Si D baru lulus kuliah langsung ditawarin kerjaan A, B, C, D. Dengan gaji segini. Si A emang sih, aduh rambut dia bagus. Kulit dia bagus. Gua mah hitam. Gua mah begini. Muka jerawatan. Rambut aja kayak begini. Terus, ya itu kita sering. Salah satu yang iblis lakukan adalah merusak gambar diri kita sebagai perempuan-perempuan Allah. Kita banyak membandingkan diri kita dengan wanita lain. Oh iya, ini pasti emang ada yang salah dalam diri gua. Iya, kurang cantik, kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu. Dan kita merasa rendah diri. Nah, ini juga bisa merusak kepercayaan kita yang tadi. Saya bahagia karena saya adalah pribadi yang dikasihi oleh Allah, pribadi yang dicintai oleh Tuhan. Saya berbahagia. Nah, karena kita pikir, oh aku kurang. Gimana aku bisa berbahagia? Ya kan, teman-teman? Nah, ini benar-benar kita harus terus-menerus merenungkan firman. Apa kata Tuhan tentang diri kita? Kita harus belajar berdamai dengan diri kita sendiri. Kondisi fisik, kondisi apapun itu. Secara penampilan, ataupun kemampuan, ataupun skill. Ya nggak salah. Kita sebagai wanita, kita punya kekurangan-kekurangan secara fisik yang beda dengan standar kecantikan dunia. Mungkin dunia standar kecantikannya apa? Oh, kulit harus putih. Hidung harus mancung. Jangan gigi yang mancung. Hidung harus mancung. Gigi harus rata. Kulit jangan jerawatan. Badan harus begini ada lekukannya. Itu standar dunia. Terus warna kulit harus tertentu. Size bra harus size tertentu. Atau apapun itu standar dunia, bukan standar ilahi. Firman Tuhan bilang apa? Aku yang ciptain kamu, kamu berharga. Oleh karena engkau berharga di mataku. Aku Allah yang menenun engkau. Ditenun sama Tuhan, ditenun. Itu benar-benar dibuat, dibentuk satu persatu. Secara fisik kamu dibentuk sama Tuhan. Kamu punya mata yang kecil, mata yang besar, bulu mata yang bagus, alis yang seperti ini, atau bentuk bibir, hidung. Semuanya ditenun satu persatu, luar biasa. Jadi jangan pernah malu. Dulu saya juga termasuk orang yang sangat-sangat minder. Minder secara penampilan, minder secara kondisi fisik. Kenapa? Saya lahir dengan satu tanda lahir. Tahu ya tanda lahir ya? Ada banyak orang tanda lahir, misalnya di pantatnya ada bagian biru-biru, atau di tangannya, atau dimanapun ada tanda lahir, bisa biru, bisa merah, bisa pink, ada tanda-tanda lahir. Saya ada tanda lahir, teman-teman. Ini di bawah mata saya. Ini ada kayak biru-biru sedikit. Ini muka saya nggak ada, nggak pakai apa-apa.
Jadi baru selesai mandi, nggak ada krim, nggak ada bedak, nggak ada apa-apa. Ini benar-benar muka polos. Dan saya nggak malu untuk saya tampil seperti ini. Ini juga alis juga berantakan. Ya seperti ini. Saya nggak ubah apa-apa. Jadi dulu saya itu sering diledekin sama teman-teman. Nih, si Lia, si mata panda. Tahu ya panda? Panda di bawahnya kan ada hitam di sini. Terus gigi saya nggak rata. Saya ada gigi caling besar di sini. Nah, sekarang gigi calingnya udah dicabut gara-gara itu masalah. Tunggu ya, ada yang belum mute tuh. Ya, jadi gigi caling saya ada masalah, ada cavity yang berulang kali bikin masalah dan harus dicabut. Nah, gara-gara gigi itu dicabut, jadi dia ada kayak selak yang besar di sini sama di sini, ada gap gitu loh. Dan itu kata dentis harus dipakein kawat gigi supaya giginya bisa geser, tutup spot yang itu gitu loh. Makanya umur segini saya pakai kawat gigi. Tapi ya udah. Tapi saya nggak malu, bukan saya pakai kawat gigi karena saya pengen gigi saya super rata atau gimana, no. Tapi karena ya itu ada gap berapa senti di sini gara-gara caling saya harus dicabut. Nah, tapi dulu waktu masih kecil sampai pas waktu saya single, saya pun juga dulu sempat merasa malu. Saya merasa, waduh, gigi saya gede-gede. Memang keturunan dari keluarga saya, giginya numpuk-numpuk. Jadi banyak gigi tumpuk-tumpuk saya, adik-adik saya semuanya seperti itu. Giginya tumpuk-tumpuk gitu loh, nggak rata. Dan itu bisa bikin minder nggak? Bisa banget. Ada hal-hal yang kita minder secara penampilan fisik. Nah, tapi kita harus belajar berdamai dan menerima apapun yang Tuhan ciptakan kita gitu loh. Nggak berusaha untuk, aku pengen operasi hidung, aku pengen operasi payudara supaya lebih besar, atau aku pengen bikin ini segala macam, kita mau berusaha ubah. No. Karena kalau kita ikutin itu semua, kita tetap juga akan merasa ada something yang nggak puas, ada something yang salah, dan kita nggak merasa bahagia. Kebahagiaan, happiness, and fulfillment is found in Jesus. Jadi kita bisa menemukan rasa kepuasan dan kebahagiaan kalau kita benar-benar dekat sama Tuhan. Karena Tuhan setiap hari akan ngomong, "Hai beautiful, kau berharga di mataku." Oh, terima kasih Tuhan. Ada sukacita, ada penerimaan, ada kasih sayang Tuhan yang Tuhan curahin ke kita setiap hari. Kita tahu betapa kita berharga, itu yang bikin kita bahagia. Itu yang isi hati kita. Kita nggak jadi wanita yang vakum, nggak jadi wanita yang kosong, karena kita setiap hari diisi sama Tuhan, sama kasih sayang Tuhan. Nah, ini banyak orang berpikir punya kepercayaan yang salah tentang dirinya sendiri, punya gambar diri yang salah. Nah, gambaran diri yang salah ini ya bisa pengaruh juga dari perkataan-perkataan orang. Entah itu keluarga atau teman-teman yang dekat gitu. Dan itu jujur sangat-sangat hurtful kan, sangat-sangat menyakitkan. Nah, kita mau belajar untuk mengampuni kalau Tuhan saat ini berbicara di hati kalian. Diingetin tentang perkataan-perkataan masa lalu yang kamu pernah dengar dari orang tuamu. Anak kayak lu ya, mulut lu jahat, lu nggak bakal punya pasangan hidup. Nggak ada yang mau sama lu. Ada nggak orang tua yang ngomong gitu? Ada. Terus itu jadi kayak kata-kata kutukan. Nah, belajar mengampuni. Ketika kalian mengampuni, kutukan itu dipatahkan. Jadi itu nggak berlaku juga buat kalian. Di dalam Tuhan, setiap kutukan, Tuhan sudah menebus semuanya di kayu salib. Setiap kutukan, setiap apapun juga dalam hidup kalian. Tapi kuncinya satu, kita harus punya hati yang mau mengampuni orang-orang yang udah menyakiti hati kita, yang merusak gambaran diri kita gitu loh. Saya banyak banget dulu bahkan sama satu anak Tuhan.
juga gitu. Mungkin dia bercanda cowok. Emang secara fisik dia ya ganteng lah, bagus lah secara penampilan. Terus dia pernah ngeledekin saya. Dia ngomong sama saya terus tiba-tiba dia bilang kayak gini, "Oh, kayak gimana?" Terus saya tersinggung banget tuh. Waktu itu dia kayak gitu. Karena gigi saya kan nggak rata ya, seperti gigi kelinci gitu. Terus dia kayak mencemooh saya. Terus udah gitu saya tersinggung tapi saya nggak marah. Justru saya sedih gitu loh. Saya ngerasa aduh. Tapi itu emang iblis pakai orang-orang atau lingkungan atau apapun juga untuk merusak gambaran dirimu. Nah, orang-orang yang merusak gambaran dirimu, kalau Tuhan ingetin saat ini, catat di kertas. Habis selesai ini berurusan sama Tuhan, Tuhan, aku masih ingat kata-kata si A. Tuhan, aku masih ingat kata-kata si B. Itu masih nyakitin si Tuhan. Masih udah aku mau ambil keputusan mengampuni malam ini juga. Belajar mengampuni dan minta Tuhan gambaran diri yang sehat. Kalau kalian terus-menerus bertekun dalam firman, di sini ada life-giving words, di sini ada kata-kata kehidupan, di sini ada kata-kata yang luar biasa yang akan terus-menerus memulihkan hatimu, memulihkan pikiranmu, dan engkau jadi tahu, oh iya, aku pribadi yang berharga, aku pribadi yang dikasihi, aku mungkin secara penampilan, secara fisik, aku mungkin nggak sempurna menurut standar dunia, tapi aku dikasihi. Apalagi yang aku butuhkan, ya enggak? Kita orang berusaha banget untuk bisa punya penampilan yang cantik, penampilan yang menarik. Buat apa? Buat supaya dia dikasihi, supaya ada orang-orang yang sayang sama dia, supaya ada orang-orang yang tertarik untuk dekat sama dia. Kita nggak perlu lakukan itu. Yesus kejar hatimu. Kita nggak perlu berusaha A, B, C, D, E. Kita udah dikasihi. Bahkan sejak kita masih berdosa, kita sudah dikasihi. Luar biasa ya kasih Tuhan dalam hidup kita. Saya berdoa, kasih Allah menjamah hatimu. Teman-teman. Ya, di firman ini terus renungin perkataan-perkataan Tuhan. Wow, saya aja sampai sekarang aja masih terus minta Tuhan untuk sembuhkan, untuk juga memulihkan hati saya terus-menerus. Pemulihan nggak terjadi 100% satu momen. No. Itu terus-menerus perubahan pikiran, transformasi pikiran. Oke, yang keempat. Kepercayaan yang salah apa yang berusaha menghancurkan? Ini ada yang namanya syarat-syarat tidak mutlak untuk calon pasangan hidup. Pokoknya harus sudah mapan, harus bisa skill-skill tertentu, harus terlibat aktif dalam pelayanan, harus punya karunia rohani tertentu, harus beda usianya sekian tahun, harus dari ras atau suku tertentu. Nah, jadi kita nggak merasa bahagia gitu kalau kita ada cowok anak Tuhan yang bagus, yang hubungannya serius sama Tuhan, tapi ngedeketin kita, terus kita nggak merasa bahagia, kita merasanya kayak, ya kok yang kayak gini yang deketin gue, ya nggak lulus kriteria aku, pokoknya nggak mau, ngumpet, ada yang datang ngumpet, aduh dia WA deh. Kelihatan ya udah pura-pura nggak baca atau lakukan apapun juga gitu karena kita punya standar-standar yang nggak sesuai dengan firman Tuhan, standar-standar yang nggak mutlak gitu untuk pasangan hidup kita di kemudian hari. Nah, saya mau cerita ada satu pasangan di gereja saya, dia pria ini dari suku Timor, Flores, wanitanya dari suku Chinese. Terus si cowok ini udah dapetin si kakak, si cewek ini akan jadi pasangan hidup dia. Tapi pasangan hidup si cewek ini, dia bilang gini, aduh,
Enggak deh, enggak yang dari ras itu. Mereka mungkin sekitar 15 tahun. Si cewek menolak si cowok ini terus. Tolak 15 tahun. Tapi akhirnya mereka menikah juga. Meskipun menikahnya umur 40 tahun. Tapi karena memang setelah pengujian, setelah apapun juga, itu memang Tuhan udah tunjuk mereka berdua untuk jadi pasangan gitu loh. Cuman si ceweknya ini terus tolak. Nggak mau karena dia punya standar-standar yang mutlak. Nah, itu bisa terjadi teman-teman. Kadang-kadang Tuhan kirim gitu orang-orang tertentu, tapi karena kita punya pikiran yang salah, yang nggak mutlak, kita tolak terus gitu loh. Nah ini kalau ada pria yang PDKT, terus mungkin ada kriteria yang nggak sesuai, kalian tetap harus bawa dalam doa. Terus minta Tuhan singkapin, apakah benar pria ini yang deketin saya ini adalah pasangan dari Tuhan gitu loh. Kan Tuhan, ini kan anak Tuhan, iya kan? Anak Tuhan. Tuhan sebagai Bapa, dia tahu sendiri karakter anak ini kayak gimana, karakter pria ini seperti apa. Kita tinggal doa sama Tuhan, tanya Tuhan, Tuhan ini gimana sih orangnya? Gini. Terus udah gitu juga harus melibatkan yang namanya komunitas rohani. Pas lagi kita dalam proses-proses berdoa, mentor atau apapun juga. Nah, dulu ada satu orang yang deketin saya. Saya lumayan suka, tapi saya tahu, aduh kayaknya dia belum terlalu serius di dalam Tuhan. Takut juga, sekalipun kita di sekolah STT ya, kita di sekolah teologi ya. Terus Kak Febe, kalian tahu Kak Febe kan ya? Dia kan dulu mentoring saya di kuliah. Terus Kak Febe bilang gini, jangan deh Li, lu sama dia. Kayaknya jangan deh. Dia nggak jelasin kenapa. Cuman dia kayak ada feeling. Dan saya belajar mempercayai feeling mentor rohani saya. Terus kita bawa dalam doa, ya udah, aku juga dapetin sejahtera. Enggak, kayaknya enggak sama dia. Ya udah, berani tolak. Tapi bukan karena standar yang tidak mutlak. Bukan karena secara fisik atau pekerjaan atau umur atau apa segala macam, bukan yang seperti itu. Tapi secara panggilan hidup nggak nyambung, nggak cocok. Memang saya dari dulu pernah punya mimpi dan juga berdoa. Saya pengen banget untuk bisa jadi misionaris, tinggal di tempat yang jauh gitu. Terus kayak gitu, itu aja. Sedangkan cowok ini lebih ke business minded. Bisa banget orang yang punya panggilan berbeda, terus mereka tetap menikah, tapi akhirnya saling dukung, bisa terjadi. Jadi cerita cinta itu Tuhan menulisnya beda-beda. Tapi ketika kita bawa di dalam doa, Tuhan akan singkapin dan Tuhan akan kasih hikmat. Jadi yang paling penting adalah buka hati untuk mendoakan hal ini gitu, terus-menerus sama Tuhan, termasuk mendengar nasihat dari komunitas rohani. Oke, next. Screen sharing-nya mana lagi, Gio? Aku belum dapat. Oh ya, oke. Jadi kita mau belajar nih untuk kita fokus being the right person, not find the right one. Jadi mungkin teman-teman ada yang di early 20, ada yang ya masih muda, masih 20 tahun, 21, 22. Tapi mungkin teman-teman ada yang udah 30. Aduh, ini teman-teman sepantaran udah menikah. Aku juga rindu. Itu desire untuk menikah. Desire untuk punya pasangan adalah hal yang
natural, hal yang normal. Tuhan emang kasih itu ke dalam hati kita setiap wanita gitu loh. Tapi kita jangan mulai mana, meneropong dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, atas ke bawah. Kita berusaha gitu untuk mencari yang mana nih yang punya potensi sebagai calon pasangan yang baik. Yang mana nih yang punya potensi untuk jadi future husband. Ting, 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 ting. Berusaha untuk cari-cari. No, tapi kita belajar untuk yang namanya tenang. Di 1 Petrus 3 ayat 4, perhiasanmu adalah perhiasan yang tidak binasa, yaitu yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Tuhan. Nah, kita fokusnya di fase sekarang, di hidup yang sekarang, adalah kita mau develop ini, spirit ini, roh yang lemah lembut dan roh yang tentram. Nah, kita menjadi right person. Right person buat siapa? Bisa jadi right person untuk orang lain. Dalam arti kata, ya satu kali mungkin akan menikah jadi istri, jadi ibu gitu ya. Tapi fokus kita bukan hidup menjadi dalam future, tapi hidup dalam masa yang sekarang, dalam present. Being the right person buat Tuhan. Jadi kita mengumpamakan diri kita, bukan mengumpamakan saja, tapi benar-benar kita bayangin, aku ini mempelai, aku ini udah punya tunangan, Yesus itu tunangan aku, dan sebentar lagi dia mau jemput aku gitu loh. Nah, kita upaya apa yang kita mau lakukan gitu untuk hidup kita terus berkenan gitu, mempersiapkan diri. Saya pernah lewatin fase itu ya. Jadi saya umur 25 tahun 2 bulan pas saya jadian. Terus umur 26 tahun akhirnya menikah. Kami dalam proses pranikah itu 1,5 tahun. Nah, tapi kami selalu long distance. Jadi kami cuma ketemu setiap 3 bulan sekali, bukan 3 minggu loh. 3 bulan sekali itu kami ketemu. Jadi jarang banget ketemu selama 1,5 tahun itu. Nah, pas akhirnya engage, akhirnya tunangan, terus udah gitu 1,5 tahun mempersiapkan pernikahan itu ya. Itu tuh aku udah mikir, wow, bentar lagi aku mau jadi istri gitu loh. Hal-hal apa aja yang aku mesti siapin. Udah gitu mau jadi istri, nanti tinggalnya di luar negeri. Waduh, nggak bakal deket sama keluarga. Tahu nggak teman-teman aku ngapain? Aku pergi ke rumah sepupu aku. Aku bilang, Ci, ajarin aku masak. Aku mau belajar bisa masak. Aku suka Chinese food kan, tapi aku nggak bisa banyak masak Chinese food karena mama aku kan orang Betawi. Jadi dia masaknya ya kebanyakan masakan Indonesia. Aku ke rumah cici aku. Nah, papa aku itu Chinese keturunan. Jadi keluarga papaku ya bisa masak kayak gitu-gitu. Nah, aku lumayan suka masakan Chinese food gitu loh. Jadi aku pergi ke rumah cici sepupu aku. Itu setiap Sabtu aku pergi nongkrong ke rumah dia. Ci, ajarin bikin ini dong. Ci, ajarin bikin itu dong. Aku belajar, aku mempersiapkan diri. Karena aku tahu gitu, wah bentar lagi aku akan menikah. Terus udah gitu aku harus bisa masak, aku harus begini. Jadi aku mempersiapkan diri. Nah, teman-teman harus sadar kalau kita itu adalah mempelai Kristus dan Yesus akan datang menjemput kita. Terus dengan apa kita mempercantik diri kita? Dengan apa kita mempersiapkan hati kita? Nah, ini yang aku mau teman-teman juga sadar gitu. Jadi fokusnya being the right person. Jadi mempelai. Mempelainya siapa? Standarnya Kristus, bukan cuman cowok-cowok yang ada di dunia gitu. Tapi Kristus. If sampai akhirnya Tuhan temuin kamu dengan pasangan hidup pas kamu lagi jalan persiapan untuk menjadi mempelai Kristus, itu bagus, luar biasa. Tapi kalau enggak mempersiapkan diri, being the right person for Christ, buat Yesus gitu loh. Jadi fokus kita harus itu. Nah,
kita mau belajar nih di Alkitab, ada satu tokoh yang luar biasa banget, namanya Ruth. Nah, tokoh ini, si Ruth ini, dia sempat bersuami, tapi suaminya akhirnya meninggal. Berarti dia statusnya apa lagi? Single. Ya. Yuk, next slide, Gio. Monica. Next slide. Belum ya. Bisa diganti slide-nya. Belum ya, Ci? Di tempatku sudah. Belum. Di kamu udah ya? Udah. Belum nih. Di teman-teman udah ya? Belum, Ci. Belum juga. Belum, Ci. Belum. Sabar ya, kita lagi belajar tenang dan tentram. Nggak panik. Oke, belum bisa nih Monica. Belum ya, Ci? Belum tuh. Gi, bisa Gi batu Gio. Ya udah nggak apa-apa, aku akan ngomong aja langsung. Jadi tentang Rut ini di Rut 1 ayat 16 sampai 18. Ini kisah Rut, kayaknya teman-teman juga udah pada hafal ya. Jadi Rut pas udah jadi widow. Oh iya, udah muncul nih. Rut 1 ayat 16 sampai 18. Pas Rut jadi janda, dia belajar, dia kan single lagi ya. Berarti ini single ya. Dia belajar ambil tanggung jawab untuk dirinya sendiri dan juga orang lain. Dia bertanggung jawab buat ibu mertuanya, buat Naomi ya. Terus dari gitu dia ambil tanggung jawab. Nah, sebagai single, kita harus ambil tanggung jawab buat diri kita sendiri. Jadi belajar jadi being a right person, artinya kita harus belajar mandiri. Kita bisa lakuin something tanpa harus bergantung sama orang tua. Nah, itu artinya belajar bertanggung jawab buat diri sendiri. Jadi secara keuangan kita bisa belajar mengelola keuangan kita dengan baik. Secara waktu kita bisa belajar bertanggung jawab. Terus secara macam-macam, itu tanggung jawab yang kita bisa ambil gitu, yang kita bisa bertumbuh gitu. Nah, kalau engkau setia dengan masa single kamu gitu ya, enggak sia-siain waktu, enggak apa, nanti pas jadi istri atau mama ketika kebutuhan demand hidup, hal-hal yang diharapkan untuk kamu lakukan, itu kamu udah bisa karena kamu udah belajar tanggung jawab sama dirimu sendiri gitu loh. Jadi nggak kaget-kaget beneran. Terus ya Ruth sebagai pribadi single dia. Atau kita mau di dalam aja deh, ruang bahasa Inggris. Sorry. Ruth ambil tanggung jawab untuk dirinya sendiri dan juga orang lain. Jadi mungkin teman-teman ada yang ambil tanggung jawab nih, kirimin orang tua uang, atau bayarin adik sekolah, atau bantu bayar kuliah adik gitu ya, atau apapun itu gitu, secara finansial gitu. Kalian ada nopang gitu. Nah, itu nggak apa-apa. Saya pun juga kayak gitu. Jadi saya itu dari keluarga yang nggak mampu. Papa nggak kerja. Dari saya mungkin kelas 5 SD, 4-5 SD. Dan mama saya kerja banting tulang buat 4 anak. Dan saya anak yang pertama gitu loh. Yang lain adik-adik saya masih kecil-kecil waktu itu. Jadi saya dari SMP saya udah punya anak kelas. SMA saya juga punya anak kelas.
dan saya bisa bayar uang sekolah saya sendiri. Terus udah gitu pas mau kuliah, karena nggak punya duit ya, akhirnya saya teman-teman lulus SMA, saya ngajar les 11 anak. Dan waktu itu gaji saya di atas standar gaji S1. Padahal saya baru lulusannya SMA. Cuman gara-gara ngelesin doang. Nah, waktu itu saya ngiri banget karena teman-teman yang lain udah cerita nih dunia kuliah kayak gini, dunia kuliah kayak gitu. Wah, seru banget gitu liatin teman-teman yang lain gitu. Mereka udah mulai ngecat rambut. Kalau dulu kan di sekolah nggak boleh ya, kalau masih duduk sekolahan gitu ya. Nggak boleh ngecat rambut. Tapi mereka ngecat rambut, mereka mulai pakai baju-baju yang modis. Terus saya cuma liatin doang. Wow, ada dunia kuliahan yang saya nggak ngerti itu gitu loh. Karena saya belum masuk situ, nggak punya duit. Tapi saya setia. Selama 1 tahun itu, saya nabung uang dari yang hasil saya ngelesin gitu loh. Saya belajar tanggung jawab. Dan gini loh teman-teman, itu karakter. Itu benar-benar karakter. Jadi kita belajar tanggung jawab. Itu seperti ngangkat beban. Beban yang 1 kilo, beban yang 2 kilo, 3 kilo, makin lama makin banyak. Kalau hari ini saya Tuhan percaya, untuk saya jadi mama dari 5 anak. 5 anak. Luar biasa. Bukan karena saya hebat. No. Tapi karena saya setia. Saya belajar ambil tanggung jawab kecil. Tambah lagi. Dan saya belajar setia sama apa yang Tuhan percayain buat hidup saya. Nah, sekarang apa yang Tuhan percayain dalam hidupmu? Apakah kamu udah bertanggung jawab? Nah, yang kedua adalah Rut 3 ayat 11 dibilangin gini, pas si Boas ketemu sama si Rut, oh aku udah dengar dari kabar tentang engkau tuh, aku udah dengar dari pekerja-pekerjaku yang lain kalau kamu tuh orangnya rajin. Dia bilang kayak gitu. Nah, jadi si Rut ini sebagai single, dia udah jadi janda ya, sebagai single, dia tuh nggak yang malas-malesan atau main mata gitu. Gue kan janda muda, ting 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 ting. Ya udah deh, gue mendingan dandan cakep-cakep aja, siapa tahu ada yang kecantol sama gue. Enggak gitu. Si Ruth itu punya rasa tanggung jawab dan juga dia bekerja keras loh. Itu nggak gampang loh mengutin jelai-jelai gandum dari pekerja yang dia udah ambilin semua panennya, dia cuma mengutin sisa-sisa. Panas. Kerja di ladang panas banget, nggak enak gitu. Tapi dia orangnya pekerja keras dan work ethic, maksudnya gaya kerjanya, cara kerjanya itu udah terkenal banget sama orang-orang gitu. Kalau ini orang emang yang bisa dipercaya, kalau kasih dia sesuatu atau dia pasti bakal berusaha sungguh-sungguh orangnya. Jadi karakternya itu udah bener-bener bagus banget gitu. Udah jadi kesaksian yang harum gitu. Nah, ini jadi single yang seperti ini. Jadi single yang being a right person. Jadi orang yang benar-benar serius, sungguh-sungguh, punya reputasi kerja yang baik. Nah, kalian gimana di tempat kerja? Di kantor? Apakah kita punya testimoni yang baik, punya kesaksian hidup yang baik? Apakah kita mempermuliakan Allah lewat pekerjaan kita? Ini semua mengasah karakter kita dan hati kita untuk kita jadi being the right person. Karena kita kerja, cuman ingat ini, apapun yang kita lakukan buat Yesus. Dan itu bisa membawa kemuliaan buat nama dia, atau kita bisa menjadi celaan buat nama dia. Katanya tuh, ternyata marah-marah kayak gitu. Ya ampun, gak disiplin banget nih orang. Gerejanya kuat, tapi telat mulu. Ampun deh. Aduh, main HP lagi ini nggak efektif. Kerjaan banyak salah, gini-gini. Jangan. Biarlah orang lain itu benar-benar bisa bilang, wow, gila dia hebat. Padahal gajinya cuma segitu. Gue yang udah lama kalah jauh sama dia. Semangat banget sih kerjanya. Hebat banget sih. Biar ada ucapan syukur gitu. Kantor jadi merasa bersyukur gitu.
merasa diberkati punya pekerja kayak kalian gitu loh. Nah, yang ketiga apa? Rut 2 ayat 17-18, Rut belajar konten dengan circumstances-nya. Circumstances dengan keadaan dia. Kalau saya ngebayangin ya, jadi Rut, aduh susah banget. Ini orang pindah ikut mertuanya, terus dia harus kerja kasar, mungutin jelai-jelai begitu di ladang gitu ya. Saya mikir kenapa sih dia mesti pergi ke negeri asing gitu loh. Kan gak gampang di negara orang tuh gak gampang. Kamu dapat kerja emang gampang, gak gampang gitu. Enakan di negara sendiri gitu. Ada banyak koneksi pasti. Bisa tambah ini, tambah itu. Ya pasti dapat kerjaan yang lebih enak lah. Gak usah yang panas-panas, gosong-gosong. Tapi menurut ini konten sama kerjaannya. Sama apa yang dilakukan dengan situasi hidupnya, dia konten. Dia merasa puas diri. Dan itu benar-benar atraktif banget. Buat pria-pria itu atraktif banget. Wow. Ini plus-plus nih. Ini wanita plus-plus nih. High quality jomblo. Terus begitu karena punya spirit yang konten. Gampang puas gitu. Nggak gampang marah-marah. Nah, next, Rut 3 ayat 5. Rut mendengarkan godly counsel. Rut mendengarkan nasihat-nasihat yang rohani dari Naomi khususnya. Jadi pas Naomi ngarahin dia, udah nanti ini waktunya pesta, nanti si Boaz bakal pesta segala macam, malam-malam dia bakal tidur nih. Pas dia bakal tidur, kamu mesti tidur di bawah kakinya ya. Itu artinya kamu lagi mau minta perlindungan sama dia. Pokoknya si Naomi kan yang tahu adat istiadat dan culture di sana gitu ya. Dia juga pasti nggak bikin si Ruth punya jadi reputasi jelek. Dia sayang sama si Ruth, Naomi sayang sama si Ruth. Dia tahu ini wanita luar biasa. Dan dia lagi mau arrange itu gitu loh. Nah, kalau ada kakak rohani, ibu rohani, atau siapapun yang berusaha kayak konekin, ayo kenalan deh, saya kenalin ya, gini. Jangan ditolak mentah-mentah. Dia mikir, aduh jangan deh, tante nggak mau yang kayak gitu-gitu. Jangan. Siapa tahu itu jalan Tuhan. Iya, tapi ingat ya, harus sumber yang benar. Jangan sampai orang yang aneh-aneh gitu di klub apa gitu, yang yaudah saya kenalin ya, saya mau keponakan saya begini begini. Jangan kamu pasti tahu lah. Kalau pemimpin rohani atau kakak rohani ada yang mau kayak jodoh-jodohin atau apa, kamu pasti tahu kalau mereka punya stok yang dalam tanda kutip yang bagus. Jadi ya welcome aja, nggak ada yang salah punya kayak gitu. Oke, ini sharing dari aku malam ini. Aku berdoa supaya setiap teman-teman juga terus-menerus ingat ini gitu. Kebenaran yang sederhana, saya pribadi yang saya bahagia bukan karena status saya, tapi karena saya pribadi yang dikasih oleh Allah. Dan kita belajar untuk tolak setiap kepercayaan yang salah, dan kita fokus untuk benar-benar menjadi pribadi the right person, bukan finding the right one. Dengan belajar dari Ruth, komitmennya, kesetiaannya, kerja kerasnya, contentment-nya, dan juga kemauannya untuk diajar dan mendengarkan nasihat ilahi. Amin. Oke. Aku sharingnya udah selesai. Aku mau doain kalian, oke? Ya, kita mau sama-sama doa. Bapa di surga, terima kasih. Kami tahu Engkau begitu sayang sama kami. Tuhan, terima kasih sudah menjamah hati kami satu persatu. Kau melihat kami, Tuhan. Kau menghargai kami, Kau mengejar kami. Terima kasih, Yesus. Engkau adalah mempelai kami, dan kami mau mempersiapkan hati kami buat Engkau. Aku berdoa khususnya Tuhan buat teman-temanku yang single. Tuhan Yesus, mari Tuhan bawa mereka untuk menemukan fulfillment dan contentment in you. Tolong anak-anak-Mu Tuhan, untuk mereka Tuhan, fokus untuk menjadi the right person buat Engkau Tuhan.
menjadi mempelai yang cantik buat Engkau, cantik secara kerohanian, karakter, dan budi Tuhan. Biar mereka Tuhan, roh mereka semakin sweet Tuhan. Aku berdoa jumpai mereka dalam saat teduh mereka Tuhan, ketika mereka cari Engkau. Mari Tuhan terus berbicara, berikan life-giving words-Mu Tuhan, yang menghidupkan hati kami, yang memulihkan hati kami dan menjamah kami. Terima kasih untuk malam ini, untuk kebenaran yang kami boleh dengar. Terus bekerja Roh Kudus dalam hati kami masing-masing. Tolong kami Tuhan untuk membongkar rumus-rumus kepercayaan-kepercayaan salah Tuhan di dalam pikiran kami. Dan tolong kami meresapi kebenaran ini bahwa kami bahagia bukan karena status kami, tapi karena kami adalah pribadi yang dikasihi oleh Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, aku kembalikan ke Arti dan Gio. Thank you Kak Alia buat sharingnya. Teman-teman semua diberkati. Coba dikasih stiker jempolnya. Iya. Jadi kita tahu ya, mulai malam ini kita akan jadi single yang seperti apa. Jadi single yang fulfill, yang happy, yang fulfill. Bukan karena status kita, tapi karena kita adalah milik Kristus dan mempelai Kristus. Nah, untuk discipleship bulan depan, apakah ada syarat khusus lagi, Kak Li? Nanti aku akan sampaikan di chat aja ya. Ini udah, sebentar lagi udah mau jam 9. Ya, oke. Berarti kita screen nih ya. Iya, ambil foto. Siapa yang bisa bantu? Aku nggak bisa, laptopku nggak tahu kenapa nggak bisa screen picture. Yuk, Siapa Gio ya? Biar aku bantu, Kak. Ayo semuanya buka kameranya dulu ya. Kita foto dulu. Foto. Yuk semuanya. Yuk. Cheese. 1, 2, 3. Ntar ya, aku kirim langsung nih, ntar. Kita ada 2 slide kayaknya ya, Gi? Bener. Ntar ya, sekali lagi. Yuk. 1, 2, cheese. Oke. Lekas sembuh yang sakit. Thank you ya semuanya. Makasih udah join Kakak. Terima kasih Kak Parman ada ya. Kami diberkati Ci. Thank you Cilia. Terima kasih Kak Arti. Thank you semuanya. Time. Selamat ya, Tuhan berkati. Bye. Shalom. Thank you semuanya. Iya. Thank you Gio, Monique, thank you. Aku tunggu ya cerita kamu, Mon. Sama Ningsi juga aku tunggu ceritanya. Terus sama BRGH dulu ya. Makanya Zoom meeting lagi, aku kangen kalian. Ayo Gio. Monique, Ayo. ditunggu ceritanya. Ayo. Yuk Mega, aduh banyak sekali nih yang BRGH di sini ya. Oke. Thank you ya Mon, Gio, bye-bye.